Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi ada informasi ini dari setidaknya dua sumber yang akan gue bahas di video kali ini Sobat Football United terkait dengan rencana apa yang akan dilakukan oleh Manchester United di bursa transfer musim panas nanti. Karena ada banyak rumor, ada banyak berita, ada banyak update ya. Oke, gue tahu memang salah satu hal besar yang harus ditentukan dulu adalah ya siapa head coachnya, siapa manajernya. Karena dari situ bisa lebih enak ya untuk mengatur pemain mana, posisi apa. Karena kalau nama itu sudah jelas, misalnya pemain yang diincar pun juga lebih jelas ya. Dia akan dilatih oleh siapa, proyeksinya akan seperti apa, perencanaannya, diskusinya dan lain-lain. Memang bukan hanya dengan head coach ataupun manajer saja, dengan manajemen juga penting, tapi unsur dari head coach itu juga tidak kalah pentingnya. Dan gue tidak ingin terlalu banyak ke arah situ. Gue ingin balik lagi nih ya, bagaimana kira-kira rencana Manchester United yang semakin dekat ini akan mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan. Artinya, dengan didapatkan tiket Liga Champions, maka dari sisi kuantitas ataupun jumlah pertandingan Manchester United musim depan akan semakin banyak. Manchester United musim ini ya ada di peringkat ketiga, tapi jangan lupa Sobat Football United, Manchester United hanya bertanding sekali sepekan, dan itu sudah terjadi cukup lama ya ketika Manchester United sudah tersingkir di Piala FA dan juga di Carabao, sehingga keadaan ini tidak terulang lagi musim depan. Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi, bahkan ketika berlaga di Champions League, maka Manchester United ini kan harus traveling ya, atau melakukan perjalanan sekali sepekan keluar Inggris, bertanding juga di tengah pekan. Jadwal akan semakin ketat, kedalaman skuad, kualitas skuad juga menjadi faktor yang penting bagi Manchester United untuk musim depan, di mana kalau gue berbicara terkait dengan kedalaman dan juga kualitas, ini kan kita sebagai fans ya, gue tahu ekspektasi itu harus diatur, tapi kan ekspektasi terhadap Manchester United, misalnya dari gue ya secara ringan amatiran, mungkin bukan trofi dulu, iya, tapi gue juga tidak ingin Manchester United tercecer di peringkat ke-10 besar misalnya. Enggak, gue harapkan Manchester United bisa terus berada di papan atas. Lalu terkait dengan Champions League, ya gue gak ingin Manchester United tersingkir di periode awal Champions League. Gue ingin Manchester United maju ke playoff. Carabao, FA Cup sama juga, gue tidak ingin Manchester United tersingkir di awal-awal. Oke, misalnya belum ada trofi musim depan, tapi bukan berarti Manchester United tersingkir di babak yang masih terlalu awal banget ya di kompetisi domestik. Artinya memang kedalaman skuad dan juga kualitas ini harus diperhatikan betul. Nah, ada banyak pendapat yang mengatakan Manchester United akan mengincar posisi ini, akan mengincar posisi itu dan lain-lain. Tapi dari sumber yang gue dapatkan, yang akan gue bahas di video kali ini, sebenarnya gimana sih rencana dari Manchester United ya? Mungkin sudah pernah dibahas di video sebelumnya, tapi sumber yang gue dapatkan kali ini juga sangat menarik sehingga gue angkat lagi. Misal sudah pernah gue bahas, Manchester United diperkirakan memang akan sangat-sangat sibuk di bursa transfer musim panas nanti, karena Manchester United diperkirakan akan mendapatkan tiket Liga Champions. Ini yang ditulis oleh Jacobs-Ben. Mereka berencana untuk berinvestasi secara besar-besaran ya dari sisi uang untuk membangun squad ya, dengan memperhatikan beberapa posisi. Nah, yang ingin gue bahas itu adalah posisi sayap kiri, lalu satu back sayap ya, lalu 2 bahkan sampai 3 pemain tengah. Jadi katakanlah 2 pemain tengah, maka sudah ada 4 nama, dan mungkin juga seorang striker kalau Joshua Zirkzee cabut. Jadi ada 5 posisi, dan kalau gue lihat 5 posisi ini memang 5 posisi untuk tim inti ya, tim utama dari Manchester United. Ini merupakan, menurut gue, bayangkan dari 11 pemain di atas lapangan, 5 ini diprediksi adalah pemain baru. Mungkin tidak semuanya jadi starter ya, karena gue tadi ambil 11, tapi paling tidak ya memang mendatangkan 5 pemain untuk tim utama. Ini menurut gue merupakan angka yang tinggi. Itu dari Jacobs-Ben. Dari sumber lainnya yang juga tidak kalah kredibilitasnya tinggi ya, yaitu Laurie Whitwell dari The Athletic. Manchester United saat ini menginginkan atau memiliki tujuan untuk melakukan transfer 4 posisi. Posisi back kiri, 2 gelandang,
dan striker. Nah, yang ditulis adalah di Lawrie Whitwell ini menulis bahwa striker itu adalah striker yang berpengalaman. Nah, ini yang menarik ya Sobat Football United. Ingat, apa yang pernah gue bahas di channel ini terkait dengan backup Sesko ya. Gue menginginkan striker yang berpengalaman. Striker yang berpengalaman tapi bukan berarti yang sedang dalam periode emas gitu ya, mencetak gol banyak segala macam, top skor apalagi dan lain-lain. Enggak. Tapi memang striker yang ya mungkin berusia 30 tahun ke atas, dia punya pengalaman di Premier League, dia juga punya kemampuan mencetak gol ya, dan mungkin musim ini bisa dilihat atau musim-musim sebelumnya, nama-nama seperti itu. Dan ternyata Lawrie Whitwell pun juga menulis hal yang sama, Sobat Football United. Berarti cocok ya gue dengan Lawrie Whitwell. Informasi dan juga yang dari yang gue inginkan. Oke, gue akan lanjutkan lagi. Sayap serang sebelah kiri juga akan dikejar walaupun Matheus Cunha saat ini berada di posisi tersebut, dan Patrick Dorgu dinilai ya akan beroperasi di sana. Nah, ini informasi yang menarik lagi nih. Jadi ada situasi Manchester United mungkin akan mendatangkan pemain serang sayap kiri, tapi kemungkinan itu tidak besar-besar banget kalau gue tangkap seperti itu ya, karena Cunha memang diplot sebagai pemain inti sayap serang sebelah kiri. Lalu ada opsi Dorgu, ini juga dinaikkan ke sana. Jadi memang ada Dorgu dan juga Cunha. Dan kalau kita lihat misalnya sebelum Dorgu cedera, ketika dia dimainkan di sayap serang sebelah kiri, fantastis menurut gue ya. Menghadapi Arsenal dia luar biasa. Bahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya pun juga demikian. Dia memiliki agresivitas yang bagus, dia memiliki intensitas yang bagus. Dia menurut gue bukan hanya dia memiliki keberanian juga ya, dan dia bukan hanya situasi menyerang saja, tapi ketika dia harus turun, dia pun juga melakukan membantu pertahanan dengan cukup bagus menurut gue. Jadi perimbangan transisi dari Dorgu ini sejauh ini juga cukup bagus. Dan satu faktor lagi yang tidak dilihat adalah dia masih muda. Sangat mungkin dia masih bisa di-develop, bisa dikembangkan lagi ya, Patrick Dorgu ini, sehingga kalau dilihat Cunha yang lebih berpengalaman, yang lebih diplot sebagai pemain utama, dan Dorgu ada sebagai pesaing, sebagai pelapis, sebagai rotasi. Menurut gue situasi yang oke. Bukan situasi yang bagus ataupun ideal ya kalau melihat kualitas dari di antara satu dan juga bahkan keduanya, tapi untuk musim depan cukup oke lah menurut gue. Kalau dilihat juga misalnya Manchester United ini kan ada keterbatasan dari sisi keuangan, sehingga untuk mendatangkan dua gelandang, satu back sebelah kiri dan satu seorang striker yang berpengalaman ya, terutama di Premier League. Lalu juga kalau dikombinasikan dengan situasi keadaan Manchester United yang juga harus melepas beberapa pemainnya di bursa transfer musim panas nanti, ada Piala Dunia juga yang terjadi di musim panas nanti, ada pre-season juga yang harus dilihat, dan bagaimana Manchester United sampai dengan saat ini belum menunjuk atau menentukan siapa nama permanen untuk musim depan. Bahwa dari hal yang gue katakan itu, Manchester United akan sangat-sangat sibuk sekali musim panas nanti. Sehingga menurut gue secara ringan amatiran 4 bahkan 4 dari 5 pemain, karena tadi ada berapa posisi nih, 1, 2 gelandang, posisi striker, back kiri, 2 gelandang, dan kemungkinan sayap sebelah kiri. Menurut gue bisa mendatangkan 4 dari 5 target ini saja sudah cukup bagus bagi Manchester United. Gue sendiri secara ringan amatiran, gue tidak terlalu happy ya dengan bursa transfer yang terlalu aktif. Artinya terlalu banyak pemain yang didatangkan, karena harmonisasi tim, lalu juga adaptasi, ini bisa jadi hal yang menantang dan tidak mungkin akan mengganggu ya di proses persiapan Manchester United untuk musim depan. Kalau pemain terlalu banyak datangnya, kita lihatlah musim ini ada beberapa klub yang musim panas kemarin terlalu banyak menurut gue, atau cukup banyak mendatangkan pemain-pemain baru, dan mereka kesulitan di musim ini karena itu tadi ada faktor adaptasi juga yang tidak bisa dianggap remeh menurut gue. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United, membahas informasi dari Lawrie Whitwell dan juga Ben Jacobs ya terkait dengan rencana Manchester United, posisi-posisi mana saja. Ini tidak disebutkan secara spesifik nama-namanya ya, karena belum disebutkan saja. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Sebelum selesai, sebenarnya satu posisi lagi sih yang menurut gue yang bisa jadi akan membuat Manchester United bergerak di bursa transfer musim panas nanti. Apa itu? Posisi penjaga gawang. Karena
semisal Andre Onana cabut, Altay Bayindir cabut, Tom Heaton pensiun, ya Manchester United harus mencari pengganti dari pemain-pemain itu dan mempromosikan pemain muda posisi penjaga gawang yang menurut gue tidak begitu ideal. Idealnya Manchester United merekrut pemain baru dengan memang kapasitas sebagai pemain atau kiper nomor 2 setelah Sean Lemans atau bahkan nomor 3 ya. Dan gue sudah pernah bahas nama-nama siapa saja yang menurut gue cocok untuk ditempatkan di sana. Tapi ya kita lihat akan seperti apa nih, atau ada update lagi akan gue sampaikan lagi insyaallah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Seperti biasa, pendapat drop di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.